رب زدني علما. Saya tidak menjelaskan lagi karena dengan penjelasan saya ini kita akan paham. Saya hanya menyebutkan saja, ya. Di antara talbis iblis yang menimpa penuntut ilmu, terutama pada hari ini, dulu dan sekarang, ya. Tapi saya angkat, ya, 2 atau 3 contoh saja. Ya, mudah-mudahan kalau kita merasa ada irisan dengan apa yang sebutkan ini, semoga kita bisa memperbaiki diri dan kembali kepada kebenaran. Ya, yang pertama, ya, syahwah khafiyah. Ya, banyak di antara masyayikh kita yang mengingatkan tentang ini. Ada salah seorang guru kami, syekh kami di Madinah dulu, ya, Syekh Dr. Saleh Al-Faiz, menulis buku tersendiri yang namanya syahwah khafiyah, terutama di kalangan orang-orang yang penuntut ilmu atau orang yang senang dengan ilmu. Ya, syahwah khafiyah ini bentuknya adalah hubbudz zuhur. Seseorang yang senang tampil di depan umum. Ya. Ya, dengan ilmunya dia senang tampil di depan umum. Pokoknya dia mencari berbagai macam cara untuk selalu tampil. Ya, menyampaikan ilmu-ilmunya. Ini hubbudz zuhur. Ya, bahasa kasarnya popularitas. Jadi dia ingin mempopulerkan dirinya dengan ilmu dan berbagai, ya, gelar-gelar keilmuan yang dia dapatkan. Nah, tentu ini talbis iblis. Kenapa? Karena mengajarkan kebaikan itu kan, berdakwah itu kan, itu kebenaran kan? Ya, seorang yang berilmu menyampaikan ilmunya itu kan kebenaran. Kan tidak boleh menyembunyikan ilmu. Tapi setan gunakan ini. Ya, setan masukkan, ya, hal-hal yang kemudian merusak niatnya, merusak hatinya. Ya, sama dengan orang, mohon maaf, yang terlalu, ya, berlebih-lebihan muncul di media sosial, ya, dengan memunculkan aktivitas-aktivitasnya. Ya, hari ini walaupun capek, pagi ini walaupun masih capek dengan kajian semalam, ya, masih sempat mengisi kultum di masjid ini, masya Allah. Ya. Kan seperti itu. Nah, jadi ini hubbudz zuhur wa hubbul madah. Ya, hati kita yang cenderung dengan pujian. Nah, orang-orang seperti ini dia akan berkibar-kibar kalau pujian-pujian, ya, jempol-jempol diarahkan kepadanya. Ya, apalagi sekarang media sosial, masya Allah, kita itu bisa terlena dengan yang begini-begini. Ya, ya. Tapi kalau tidak ada yang memberikan jempol, itu melemah. Orang-orang seperti ini, kata para ulama, ya, semangat dan tidak semangatnya akan ditentukan oleh pujian yang tertuju kepadanya. Ya, kalau tidak ada pujian, apalagi justru koreksi yang dia dapatkan, kritikan yang dapatkan, orang begini melemah. Ya, untuk waktu-waktu tertentu dia mungkin mengatakan, saya belum bisa ngisi taklim, ya, kurang fit. Kenapa? Bukan kurang fit sebenarnya, karena pujian-pujian yang diharapkan itu, ya, inilah syahwat yang tersembunyi. Ini syahwah khafiyah, syahwat yang tersembunyi. Ya. Kalau Syekh Saleh Faiz mengatakan, ada juga sebagian penuntut ilmu itu kalau mengisi taklim, ya, dia bawa mobil, ya, bukan karena pamer mobilnya, karena di dalam mobilnya dia isi kitab-kitabnya. Ya, jadi setiap bawa taklim bawa kitab, ya, simpan di meja segini, di kiri segini. Ya, jadi dia ingin menampakkan bahwa dia seorang yang berilmu. Apa-apa yang dia katakan itu dia ambil dari kitab-kitab ini. Ya, jadi dia bawa kendaraan khusus untuk mengangkut kitab-kitabnya. Ya, ini contohnya, ya, syahwah khafiyah. Na'udzubillah. Ya. Kemudian talbis iblis yang menipu penuntut ilmu juga adalah al-insyigal bi talabil ilm. Mereka menyibukkan diri dengan menuntut ilmu, ya, dan enggan terjun untuk berdakwah. Ya, ada orang seperti ini, dia selalu mengatakan, ini fase menuntut ilmu, saya belum bisa berdakwah. Ya, padahal sudah puluhan tahun, ya, sudah bertahun-tahun dia menuntut ilmu, pindah dari satu kajian ke kajian yang lain, ya, belum lagi ceramah yang di YouTube yang dia dengarkan, ya, setiap pekan pergi beli buku di toko buku Islam, ya, banyak sekali ilmunya itu, ya, dari satu guru ke guru yang lain, bahkan sudah bisa mentahdzir orang lain, ya,
seorang ulama besar pun dia bisa kata-katai, tapi tidak mau berdakwah. Ya, kerjanya hanya ya bagaimana membuat orang tashkik, ya, mentashkik orang lain. Hati-hati kau ikut pengajiannya Ustadz Fulan, karena dia itu hizbi, ya, karena dia itu tamayyu', ya, apa istilahnya Ustadz Patul itu, pramukiyun, ya. Hati-hati Ustadz seperti itu, ya, karena hari ini dia bicara sunnah, besok dia sudah sama-sama dengan ahli bidah. Ya, di sini senang, di sana senang. Ya, orang-orang seperti ini tidak mau berdakwah, tidak mau memperbaiki bagaimana cara berwudunya orang yang baik, yang benar, bagaimana ibadahnya orang, bagaimana akhlak yang mulia, tidak mau dia. Ya, tidak mau dia. Nah, ini juga tipu daya syaitan. Padahal ilmu ini menjadi berguna, menjadi bermanfaat dan mengangkat derajat orang kalau diamalkan dan juga diajarkan. Ya, tapi dia tidak mau. Ya. Nah, jadi ada syubhat. Seolah belum lagi ditakut-takuti, ya, dengan yang namanya bahayanya mengajarkan sesuatu yang kita tidak lakukan atau mengajarkan sesuatu yang kita tidak punya ilmu atasnya. Dia jadi masih ragu terus dengan ilmunya. Di satu sisi dia menghantam orang-orang berilmu, tapi di sisi lain dia ilmunya sendiri dia ragukan. Dia bilang, saya ini belum tahu apa-apa sebenarnya, masih mau terus ngaji nih. Ya. Tidak mau, padahal kerusakan-kerusakan sudah ada di hadapan matanya. Ini salah satu talbis iblis kepada orang-orang yang begitu bersyahwat, ya, untuk belajar terus menuntut ilmu. Kalau kajian bisa hadir di mana saja, ya. Kalaupun di luar kota dia berusaha untuk hadir. Yang penting ulama, yang ulama besar atau duat yang terkenal yang datang. Tapi diajak berdakwah walaupun mungkin hanya mengisi, ya, mungkin di tengah-tengah keluarganya pun dia tidak melakukan apa-apa. Yang lain, talbis iblis adalah fanatisme guru atau kelompok. Jadi ada sebagian penuntut ilmu itu, ya, walaupun dia tahu seseorang itu ahli ulama besar dalam persoalan perkara-perkara misalnya tertentu, dia tidak mau itu, ya, tidak mau mengambil ilmu darinya dengan berbagai macam pembenaran, ya. Intinya sebenarnya dia hanya mau mengambil dari gurunya itu, entah doktrin seperti apa yang tertanam, sehingga dia tidak mau mengambil dari orang lain yang istilahnya tidak semanhaj, ya, atau tidak mendapatkan rekomendasi dari gurunya. Padahal dia tahu, wah, orang ini, ya, sudah profesor di bidang hadis, sudah profesor di bidang akidah, dan orang yang terkenal dengan kesolehannya, dengan dakwanya yang luar biasa kepada sunnah, tetap dia tidak mau ambil, ya. Nah, atau kepada kelompoknya dengan alasan tadi manhaj, ya, tidak semanhaj. Ini juga termasuk talbis iblis. Nah, itu 3 contoh untuk penuntut ilmu, ya. Nah, bisa masuk dalam penuntut ilmu di situ juga para dai ataupun orang yang belum mau berdakwah tapi senang dengan ilmu, ya, ataupun orang yang sudah menjadi mendapatkan, ya, qistam minal ilm, sudah mendapatkan bagian-bagian daripada ilmu itu, para ustadz, para mubalik, bahkan para ulama